semuanya, perkenalkan nama saya Nabil Prawira dengan teman-teman saya. Dan juga saya. Nama saya Muhammad Arif Gandhi. Nama saya Muhammad Rifki Syafendasia. Nama saya Salva Alfia Ramdan sebagai kameramen dan juga yang akan mewawancarai teman-teman saya. Di sini kita akan Di sini kita akan membahas mengenai pacaran dan ta'aruf nih teman-teman. Oke, mungkin Menarik dari nih teman-teman topiknya nih. menarik kan? Oke, mungkin Relate dari sih. teman-teman Jujur. ada pertanyaan gak nih? Oke. Ada yang mau ngutarain pertanyaan gitu? Boleh dari Dulu deh. saya. Jadi dari siapa dulu nih? Oke, dari saya dulu dari. Oke, boleh. Kameramen. Nih kalau dari saya, kalau menurut kalian pacaran versus ta'aruf apa sih bedanya? Saya. Siapa dulu? Tunjuk, Saya. tunjuk. Oke. Menurut saya kalau dalam konteks bukan dari agama ya, ini pandangan saya secara general, gimana pacaran tuh menurut saya pacaran tuh bedanya dengan ta'aruf. Kalau misalkan ta'aruf tuh menurut saya terlalu menuju langsung ke inti banget. Kalau pacaran tuh menurut saya kita tuh bisa lebih lebih tidak seintens yang ada di ta'aruf menurut saya sih. Nggak seserius itu. Enggak seserius itu. Mungkin. Iya. Mungkin dari aku tapi ada nambahin. Bedanya ta'aruf dan pacaran tuh, kalau misalkan pacaran itu dosa, ta'aruf itu nggak dosa. Kenapa tuh? Kenapa? Kok beda Kenapa sih? dosa? Ya. Kenapa nggak dosa? Karena setelah kita ta'aruf itu mau nggak mau kita harus Nikah. Iya. Iya sih. Kalau misalkan pacaran kan enggak. Tapi kan setahu aku ta'aruf juga emang ada masa pengenalannya ya. Iya, ada masa pengenalan. Cuman nggak sejauh kayak waktu kita pacaran. Kalau pacaran Terbatas, mungkin tergantung. bisa lebih banyak maksudnya Explore bisa aja. lebih Iya. bisa lebih explore ya mungkin ya. Iya. Explore-nya yang Kalau pacaran bagus ya. ya. Kalau Sama misalkan kalau menurut saya sih, misalnya kalau pacaran tuh kayak rentang usia kali ya. Iya. Kayak misal dari muda tuh masih bisa gitu. Iya. Cuman kalau misalnya ta'aruf tuh kita tuh harus kayak udah mateng. iya udah matang udah ada siap lah ya. perhatian Karena emang udah buat menuju gitu. nikahnya. Oke. Ini saya mau nanya pertanyaan kedua buat kalian. Kan mungkin di usia kalian yang masih muda nih, termasuknya ya yang belum serius lah untuk ke pernikahan. Jadinya kebanyakan dari mahasiswa itu milih buat pacaran. Menurut kalian pacaran itu worth it atau enggak? Dari siapa dulu nih? Ini bakal beda-beda pendapat sih. Aku Oke, Boleh. boleh yang Rifki. pertama nggak worth it, yang satu nguras duit, yang dua jinah karena berdekatan dengan lawan jenis itu nggak boleh ya pada daerah maaf. Terus yang ketiga itu ya ada poin plusnya juga. Poin plusnya tuh ada kayak kita tuh bisa jadi mengisi semangat, bisa ada teman ngobrol di saat kalau misalkan kita lagi kecapean atau apa. Mungkin ada di kalian. Tadi itu pertanyaannya apa? Kalau menurut saya kan di usia kalian yang masih muda-muda ini, kebanyakannya lebih milih pacaran ya, karena kalau ta'aruf ya langkahnya untuk yang udah Intens banget. intens udah ya. Kalau lebih untuk tua. untuk seumuran kita kan orang-orang milihnya pacaran. Menurut kalian worth it atau Ya. enggak? Ini oke, menurut saya worth it gak worth it sih temen-temen. Jadi kalau menurut saya ada plus minus juga. Tadi yang pertama minusnya ya pacaran pasti dosa ya, karena emang dilarang di agama. Dan kalau misalkan plusnya menurut saya ini dibalik bukan dari agama ya teman-teman, tapi secara general mungkin kita bisa lebih banyak mengenal pacar, bukan jadi banyak pacar ya teman-teman, tapi maksudnya kan kalau ta'aruf tuh maksudnya kayak seintens itu loh gitu, ngerti nggak sih? Kayak kita berarti udah milih dia, ya udah nanti kita pasti nikah sama dia gitu. Ya nggak sih? Apa enggak sih ta'aruf tuh? Iya. Setahu saya mah kayaknya Setahu kalau saya. misalkan kita udah milih ta'aruf dengan dia ya otomatis sama dia nikahnya. Tapi kalau misalkan pacar kan kita pacaran nih belum tentu nikahnya tuh sama dia dan kedepannya sama dia, jadi kita masih Kayak bisa lebih trial and error gitu. iya Iya. masih bisa banyak lebih mengeksplor orang lah. Takutnya kan suatu saat gitu ya, secara general aja nih maksudnya kalau misalkan kita nggak cocok nih sama, misalkan kalau kita taruh nih minusnya menurut saya kita belum mengenal itulah gitu, kayak waktu perkenalannya juga masih dikit banyak banget, singkat banget. Jadi takutnya nanti setelah nikah ada rasa kekecewaan atau rasa penyesalan, itu aja sih. Kalau menurut saya mungkin saya ngambilnya dari sudut pandang Islam aja ya. Kan kayak kalau kita pacaran itu
tuh nggak diperbolehin kan deketin ke Lina gitu, dapat dosa juga mungkin gara-gara hal tersebut yang bikinnya nggak worth it-nya. Tapi kayak di satu sisi kita bisa sabar sendiri, nunggu, dan sampai waktunya kayak ta'aruf terus meminang dengan halal gitu dengan saat tersebut, dan udah pasti apa diridhoi Allah. Yes, benar. Dan yang takutnya tuh kalau misalkan di umur kita udah taruh kan, takutnya nggak bertahan lama. Iya. Ngerti nggak sih kalau misalkan kita kan udah nikah, cuman bosan kita tuh kan. Oh, Rifki tuh sih yang agak bosenan gitu ya. Bosan tuh kayak, oh ternyata kalau misalkan dia diajak ngobrol nggak nyambung. Oh ternyata kalau misalkan Iya, saya karena capek, dia ternyata ngelakuinnya gini-gini bukan yang kayak saya mau. Nggak sesuai Ya gitu karena emang seperti yang tadi saya bilang sih, karena masa pengenalan itu singkat banget. Iya. Jadi nggak seluas dan nggak selama pacaran. Terus ke spesifik kan ke satu orang Ke doang, satu orang doang, ya, kayak benar. langsung nggak ada pilihan opsi lain gitu. Asli benar. Tapi ada nggak sih misalkan dari pengalaman kalian nih, saudara atau siapapun itu yang pernah taruh terus gimana? Ada nggak? Kalau misalkan taruh belum sih. Belum ada. Taruh. Biasanya itu yang taruh tuh yang keluaran jebolan pesantren. Oh iya. Anak abah. Oh iya. Kalau misalnya dijodohin nggak masuk ya, tetap ya. Nggak dijodohin tuh nggak masuk lah. Nggak Jodoh masuk, harus beda. lamar. Kalau dijodohin mah jatuhnya lamar langsung, nggak ada taruhnya. Ada tanya lagi kan? Pertanyaan lagi. Pertanyaannya, jadi kan menurut kalian sebenarnya kalau dipandang dari general ya, memang pacaran itu lebih menarik lah dibilang mah. Tapi buat dipandang secara agama, Itu salah. justru itu salah. Nah, gimana sih cara kalian ngatasinnya? Apakah kalian akan gimana ya? Kalian tuh hatinya sebenarnya kemana? Nah, Menurut kalian? kamu dulu atau aku dulu? Buat diri kalian sendiri, kan nanti kalian bakal punya pilihan. Dari saya sendiri untuk solusi dari hal tersebut, kayak misalkan lebih milih kayak kita tuh pacaran kan, maksudnya kayak solusinya menurut saya balik lagi ke diri masing-masing tentang keyakinan terhadap agamanya masing-masing dan ketaatan dia terhadap Islam menurut saya. Jadi kalau misalkan dia emang mau taat dan emang maksudnya secara pola pikir dia tetap memilih untuk pacaran, tapi secara agama dan secara keyakinan dia tidak memilih itu gitu. Jadi itu menurut saya pasti dibalikan lagi terhadap orangnya masing-masing. Kalau misalkan saya mungkin ya kayaknya saya masih agak sedikit nakal ya teman-teman. Jadi masih kayak mungkin bisa jadi saya pacaran. Oke teman-teman, kalau menurut aku ya karena aku nggak pacaran gitu. Jadi pacaran tuh lebih ke buang-buang waktu sih ya, karena aku juga fokus usaha. Sok, menurut Arif? Mungkin kayak kalau saya ngambilnya dari pandangan Islam aja ya mengenai pacaran. Kalau kita lihat kan orang yang pacaran tuh biasanya berlandaskan kayak gabut, kesepian, Anjay. ataupun nafsu. Arif Masuk nafsu? ke sana. Biasanya. Saya kira Arif nafsu ya. Alasan orang buat jadi pacaran gitu. Oke. Nafsunya kayak gimana nih? Apa nafsunya? Ya hawa nafsu yang kayak mengarah ke zina. No. Kurang lebih kayak gitu kan. Makanya kita nggak boleh pacaran tuh sebenarnya itu. Zina ya. Balik lagi mengarah ke zina. Tapi Arif sendiri gimana nih? Pandangan saya Enggak, Arif pribadi yang jalanin lah, jalanin. kayak ya udah jalanin aja. Maksudnya gimana? Ya udah, itu jalan-jalan gitu gimana? Pilihan Arik nih. Pilihan Arif nih. Pilihan Kan Arif tadi nih. katanya untuk sekarang tuh kebanyakan yang masih memilih pacaran, tapi Arif sendiri Kalau gimana? kan masih muda juga ya, kalau taruh juga belum ada income pasti kan. Oke, Ya, ada bisa income juga. tetap. Cuman kalau misalnya soal pacaran sih masih dipertimbangin misalnya ya, Tergantung ceweknya. tergantung situasinya. Oke, kalau kesepian? Main game ya? Ketidur kalau kesepian. Kalau nafsu? Kalau mencegah nafsu sendiri gimana, Rik? Nah, kalau buat soal nafsu sebenarnya banyak yang bisa kita lakuin teman-teman. Apa itu? Kayak misalnya kita bisa alihin ke lari, angkat beban, olahraga gitu juga. Biasanya. Menyibukkan diri sendiri ya, Ya, biar ataupun tidak kalau terfokuskan. misalnya kita mau
kalau lebih tenang kita bisa sholat, Iya, Ngaji, betul ngaji, banget. ngaji, Ngaji oke. Berdoa. ya Berdoa. berdoa, Puasa. harus selalu sih. Enggak, kalau misalkan setahu saya kalau misalkan nafsu tuh katanya cara nahannya tuh ala Nabi Muhammad tuh berpuasa Senin Kamis. Ya, yang Menahan mana nafsu kan, karena emang Iya. berpuasa kan menahan nafsu. Iya. Makanya kan overall lagi kan. Iya. Iya, makanya. Makanya kita Makan, kalau minum. misalkan kayak puasa tuh dilarang buat bukan sekedar makan Iya. teman-teman, tapi nafsu juga. Jadi kesimpulannya, maka perkuatlah Iya. iman Anda sendiri. Maka Iya. dari itu kita juga akan punya pilihan yang tepat ke depannya. Nah, benar. Percuma juga kan kalau orangnya ta'aruf tapi imannya nggak kuat. Misalkan dia tuh udah ta'aruf nih sama satu cewek, tapi dia imannya goyah nih, dia lewat cewek lain langsung kesambet, itu gak bener juga ya sebenarnya. Jadi dari masing-masing dari kita juga harus memperkuat iman kita sendiri, seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa, mengaji. Puasa juga lah, puasa. Puasa juga diusahakan. Yang diusahakan harus wajib itu. Iya, puasa wajib dan puasa Puasa sunnah. sunnah. Ya, agar kita sholat kan yang wajib. ya agar kita bisa menahan hawa nafsu sendiri. Iya, benar. Itu teman-teman. Mungkin ada Oke, nih ada kata-kata dari teman-teman kita. Apa sih guys? Wala taqrabu zina. Yang artinya janganlah kau mendekati zina. Awas. Oke, see you in the next podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Thank you. Dah. Kita izin pamit.